kali ini gue akan bahas preview Game Week 26. Semalam baru ada kabar yang besar menurut gue, karena ada double game week yang cukup banyak ya untuk nanti di double game week 26. Yaitu ada 8 tim total yang akan dapat double game week, yaitu ada Liverpool, Arsenal, Watford, Burnley, dan satu lagi itu Crystal Palace, Spurs, Wolves, dan Leeds ya. Dan di sini gue udah buatin list jadwalnya, yaitu ada Liverpool yang lawan Norwich, Leeds di home, terus Arsenal ada Brentford, Wolves, terus Watford juga ada Aston Villa dan Crystal Palace, dan lain-lain gitu. Dan ya total ada 8, dan di sini gue juga udah buat fixture listnya ya, yang dari yang paling mudah menurut gue sampai yang paling sulit ya. Yang paling mudah menurut gua itu Liverpool, karena dia akan lawan Norwich sama Leeds ya di home. Terus yang kedua menurut gua yang fixture-nya lumayan bagus juga si Arsenal, yang akan lawan Brentford dan Wolves di home juga. Sedangkan yang menurut gua agak sulit itu ada Spurs ya. Walaupun dia akan lawan Burnley, tapi match pertamanya dia akan lawan City, yang menurut gua ini akan berat. Walaupun secara rekor sebenarnya Spurs kalau lawan City itu nggak jelek-jelek amat ya gitu. Cukup bisa mengimbangi kalau secara rekor gitu. Tapi kita lihat aja nanti. Terus ada Wolves yang akan lawan Leicester dan Arsenal. Ini sebenarnya cukup tricky fixture-nya, tapi kita tahu semua Wolves itu dari beberapa game week kemarin menghadapi lawan yang cukup berat sebenarnya, tapi somehow mereka bisa survive dengan entah clean sheet atau menang tipis ya. Dan apalagi kemarin-kemarin juga defendernya juga lumayan sering dapat attacking return ya. Terus yang menurut gua paling susah di sini ada Leeds, karena dia akan lawan MU di home dan Liverpool di away. Jadi ya untuk double game week itu ada 8 tim yang seperti ini. Tapi sebelum kita bahas pemainnya siapa aja yang harus kita target, menurut gua wajib kita analisis dulu jadwal 8 tim ini untuk kira-kira 5 game week ke depannya. Dan ini adalah analisa jadwal dari game week 24 sampai game week 28 dari 8 tim tadi ya. Menurut gua yang paling bagus tetap si Liverpool jadwalnya, walaupun ada blank satu, terus ada Arsenal juga blank 2 sebenarnya, tapi pengaruh double game week-nya yang dia yang cukup bagus, jadi gue masukin dia di peringkat 2. Terus ada Watford yang jadwalnya di game week 26 itu sebenarnya lumayan, tapi untuk long term menurut gua kurang bagus ya karena banyak merahnya. Terus ada Burnley juga yang game week 26-nya lumayan menurut gua, tapi ya kita tahu Burnley walaupun dia kedatangan beberapa pemain baru ya kayak Weghorst atau siapa lagi gitu. Menurut gua nggak bisa langsung kita bilang kalau Burnley ini menjanjikan tentunya. Jadi kita harus pantau dulu. Tapi yang jelas fixture long termnya menurut gua nggak begitu bagus juga ya sampai game week 28. Terus ada Crystal Palace. Menurut gua Crystal Palace ini untuk di game week 26 sendiri jadwalnya oke, lumayan karena dia akan lawan Chelsea dan Watford di away. Jadi kita realistically bisa berharap attack return itu sebenarnya di Watford aja sih gitu karena di away ya. Tapi bukan menutup kemungkinan juga kalau dia bisa cetak gol lawan Chelsea nanti di home ya. Dan secara long term fixture-nya Crystal Palace ini bagus banget menurut gua. Ada Norwich, Brentford, Watford di game week 26, terus ada Burnley juga di home di game week 27, terus di game week 28 ada Wolves juga. Menurut gua Crystal Palace asetnya perlu kita perhitungkan mulai dari sekarang ya. Lalu ada Spurs, Spurs juga nggak kalah bagusnya untuk fixture long termnya, karena di game week 24 besok dia akan lawan Southampton, terus ada Wolves juga di game week 25. Terus di game week 27 dia akan lawan Leeds dan Everton di home. Dan ini mungkin akan jadi target kalian untuk bawa Son atau Kane ke tim kalian. Tapi memang masalahnya adalah di game week 25 ya, yang mana MU akan ada double game week. Yang tentunya kalau kalian mau bawa Son balik gitu, tentunya kalian pastinya akan prioritasin Bruno dulu kalau kalian nggak punya, atau Ronaldo gitu ya kalau kalian mau beli Kane gitu. Jadi menurut gua untuk masukin aset Spurs menurut gua sangat sulit
ya nggak sangat sih, tapi cukup sulit ya karena terhalang di game week 25 dan game week 26 sebenarnya kebentur sama atau terhalang sama fixture di City-nya gitu, karena fixture City menurut gua ini auto 2 poin ya asetnya gitu. Tapi still untuk long term menurut gua Spurs bagus ya. Dan Wolves di sini menurut gua fixture-nya ya untuk long term gue bilang oke lah, average ya, karena lawannya lumayan berat menurut gua, tapi tadi gue udah bilang defense-nya itu sebenarnya cukup bisa diandalin karena untuk beberapa game week terakhir juga defense-nya cukup sering attacking return juga. Jadi kalau dia nggak clean sheet, kemungkinan backnya itu bisa attacking return ya, entah assist atau goal gitu ya. Kalau gol tuh makanannya Cody biasanya. Lalu Leeds di sini iya untuk long term dan double game week-nya memang nggak begitu bagus. Tapi menurut gua Rafinha salah satu aset yang perlu kita punya ya pastinya dari Leeds, atau bukan salah satu, mungkin satu-satunya Leeds, aset Leeds yang harus kita punya ya. Dan jadwal ini, dari jadwal 5 game week ini, gue bisa menyimpulkan ada 4 tim yang harus kita target, mungkin dari sekarang atau mungkin nanti di game week 26 aja gitu ya. Yaitu ada Liverpool, Arsenal, Crystal Palace, dan Tottenham. Ini gue pilih murni berdasarkan jadwal mereka di game week 26, dan ditambah juga jadwal long termnya ya gitu. Kecuali Arsenal memang kalau long term nggak berlaku sebenarnya, karena dia akan blank 2 kali di game week 25 sama game week 27. Yang mana ini akan memberatkan menurut gua kalau terlalu banyak punya aset Arsenal ya. Pastinya di game week 27 kalian akan pusing gimana mainin 11 pemain ya. Kalau nggak mau pakai free hit gitu, ditambah juga Liverpool bakal blank juga. Menurut gua kalau khusus aset Arsenal ya, menurut gua kurang worth it kalau harus dibeli gitu ya, kalau kalian harus beli. Tapi kalau kalian udah punya satu gitu ya atau dua, misalkan Saka sama Ramsdale, menurut gua itu udah lebih dari cukup ya, karena kalian bisa hold sampai game week 26 gitu. Lalu Crystal Palace, menurut gua untuk attackingnya menurut gua layak diperhitungkan, karena kita tahu semua kemarin-kemarin Edward itu secara mengejutkan dia konsisten cetak gol gitu ya selama si Zaha pergi ke AFCON gitu. Tapi masalahnya sekarang Zaha udah balik, dan beberapa pemain juga udah balik ya, kayak Ayu juga gitu yang dari AFCON udah balik juga. Menurut gua ini bakal jadi saingan dia untuk main di starting lineup. Tapi menurut gua pribadi, dengan performa dia kemarin yang menurut gua bagus, seharusnya Vieira eh, nggak berpikir nggak berpikir panjang ya untuk masukin dia ke starting lineup untuk di game 24 nanti gitu. Tapi ya kita lihat aja nanti. Lalu Spurs, menurut gua Son atau Kane tentunya bisa jadi target, tapi ya tadi masalah double game week MU, dan untuk double game week 26 sendiri sebenarnya dia nggak begitu bagus karena dia akan lawan City ya. Dan di sini gue akan bahas satu persatu dari 4 tim tersebut ya, secara khusus gitu, secara detail. Jadi gue mulai dulu dari Liverpool, yaitu gue akan bahas defense dan attack-nya ya. Liverpool sendiri dari game week 1 sampai game week 23 ini, defense-nya menurut gue salah satu yang terbaik ya di Liga Inggris, yaitu XG per 90-nya dia selama musim ini dia mencetak 1,05 angkanya, yang mana itu menempatkan dia ke terbaik ketiga ya di liga gitu. Yang kedua itu kalau nggak salah Chelsea, dan yang pertama itu City tentunya. Lalu clean sheet, si Liverpool udah berhasil 11 ya, 11 kali clean sheet, yang mana ini angka kedua terbaik di liga. Dan untuk attack sendiri, menurut gua kita udah tahu semua Liverpool attack-nya gila-gilaan ya. Uh, Attack-nya di XGI per 90 si Liverpool itu angkanya 4,16 ya, yang mana itu terbaik di liga pertama. Dan big chance created-nya itu 62. Ini udah nggak ngotak lagi sebenarnya, 62. Dan
bedanya sama ranking 2 itu sama City kalau nggak salah ya. Itu menurut sepengetahuan gue itu cukup jauh ya. Dan 62 ini berarti dia pertama di liga, terbaik juga. Dan shot on target per 90 juga dia terbaik juga di liga. Jadi menurut gue penting banget untuk punya aset Liverpool minimal 2 ya menurut gue. Entah kombinasi antara Trent sama Robertson terus Salah, atau Salah, Jota terus Trent gitu ya. Pokoknya minimal 2 gitu. Kalau minimal 2 menurut gue yang paling penting tentunya si Trent dan Salah ya. Dan gue mau bahas juga pemainnya yang mana aja yang menurut gue layak untuk kita target. Yang pertama tentunya Salah di harga 12,7, XG per 90-nya 0,98. Salah sendiri itu aturannya dia balik di game week 24 ya, tapi tentunya si Salah itu masih ada di AFCON, dia akan menjalani laga final lawan Senegal ya, karena dia lolos ke final kemarin. Dan menurut gua walaupun secara jadwal harusnya si Salah itu balik di game week 24, menurut gua si Salah nggak akan langsung main di game week 24 karena jedanya tuh sangat apa namanya sangat singkat ya, cuma beda 2 hari kalau nggak salah gitu setelah dia pulang. Jadi realistically gue bilang dia akan balik di game week 25 gitu ya, akan lawan Burnley nanti, atau bahkan bisa juga di game week 26 gitu setelah Champions League ya. Tapi ya gue nggak tahu, nanti kita lihat aja. Tapi menurut gue secara realistis gue bilang dia akan balik di game week 25 dan start di game week 25 ya. Lalu ada Jota di kedua, itu di harganya 8,4 sekarang, dan SJ per 90-nya itu salah satu yang terbaik juga, 0,88. Menurut gua Jota semua kita udah punya ya, kebanyakan dari kita udah punya pastinya. Jadi nggak harus dibahas gimana-gimana lagi, tapi yang jadi soal adalah apa namanya, mungkin Jota menjadi potensi rotasi ya, karena Firmino udah balik, udah bisa main, dan ada juga si Luis Diaz yang kemarin baru dibeli. Menurut gua ini mungkin bisa jadi potensi sedikit gitu ya untuk Jota dirotasi, tapi ya tergantung performa kalau gue bilang, karena menurut gue sepengetahuan gue si Jurgen Klopp itu nggak terlalu sering rotasi pemainnya kecuali udah mepet banget gitu ya. Jadi menurut gue Jota untuk let's say game week 24 sampai game week 25 mungkin aman ya. Tapi untuk di game week 26 sendiri, yang mana itu setelah Champions League, gue nggak tahu nanti susunan timnya bakal bagaimana gitu. Lalu Mane ada di harga 11,7 dan SJ per nantinya 0,70. Mane mungkin kalian masukin kalau kalian free hit ya untuk di game week 26 nanti. Tapi untuk kalian masukin dengan free transfer, menurut gua pasti nggak mungkin banyak ya yang masukin Mane, yang punya Mane di tim kalian. Jadi ya menurut gua Mane sebenarnya cukup bagus, tapi ya apa namanya, definitely unpopular option gitu ya, nggak terlalu populer, tapi menurut gua bisa jadi pilihan juga. Lalu ada Trent di back dengan harga 8,5 juta sekarang, dan SJ per 90-nya itu 0,48. Menurut gue ini SJ dengan SJ back yang terbaik ya, salah satu yang terbaik di liga, 0,48. Menurut gue juga ini tren udah kalian punya semua, jadi nggak perlu gue bahas gimana-gimana. Lalu ada Robertson juga yang harganya 7,1 juta, dan SJ penantinya sementara ini dia di angka 0,32. Ini Robertson mungkin menjadi inceran beberapa manajer ya belakangan ini, karena opsinya yang lagi naik apa namanya belakangan ini itu 2 back Liverpool plus Salah gitu. Tapi kalau gue pribadi gue lebih pilih Trent dan Salah, dan mungkin Jota gitu ya kalau gue nggak jual nanti dia di game week 25. Next ada Arsenal yang defense-nya menurut gua ya lumayan sebenarnya ya, karena SJ penaltinya dari game week 1 sampai game week 23 ini dia menghasilkan angka 1,37 di angka 10 gitu ya, tapi somehow clean sheet-nya cukup bagus, yaitu dia udah menghasilkan 10 kali clean sheet dari game week 1 sampai game week 23, yang mana ini berarti dia di peringkat keempat di liga ya.
Dan gua bisa expect si Arsenal bisa clean sheet itu di game week 24 mungkin ya, nanti lawan Wolves di away. Dan di game week 26 di salah satu pertandingan ini ya, entah di lawan Brentford atau di Wolves home gitu. Lalu attack, menurut gua Arsenal memang bukan yang terbaik di liga ya, karena secara XGA penantinya si Arsenal itu di angka 2,40, yang mana itu peringkat 8 di liga, dan big chances created-nya itu kurang bagus, yaitu dia ada menghasilkan 24, yang mana ini peringkat 11 di liga, dan shot on targetnya per 90-nya itu 4,95, yang mana ini peringkat keempat di liga, ya lumayan sebenarnya. Dan secara pemain, ini ada 5 pemain yang menurut gua bisa jadi rekomendasi. Yang pertama itu ada Saka di harga 6,4 juta dan SG penantinya itu 0,45. Saka sendiri gua pilih karena apa namanya, dia menit bermainnya bisa dibilang terjamin ya, karena di musim ini dia sering bermain selama 90 menit. Cukup jarang dia diganti sebelum 80 menit pertandingan ya gitu. Sementara di posisi kedua ada Martinelli di harga 5,4 juta. SGI-nya sama Saka 0,45. Tapi yang jadi minus poin sama Martinelli itu secara menit bermain dia kurang bagus, karena dia itu lumayan sering dia ganti di menit 80 pertandingan ya, atau bahkan di menit 70 gitu kalau Arsenal lagi stuck attackingnya gitu ya. Tapi secara underlying stat menurut gua Martinelli bagus, malah mungkin sedikit lebih bagus sama daripada Saka ya gitu. Jadi untuk menit bermain lebih ke Saka, tapi kalau secara underlying stat mungkin Martinelli nanti gitu. Lalu Lacazette di striker di harga 8,4 juta, SGI-nya itu 0,52. Lacazette mungkin nggak akan jadi pilihan kalian nanti di game week 26 karena harganya yang cukup mahal, 8,4 juta. Dan ya gue bilang sih Lacazette akan jadi pilihan yang nggak populer nanti ya. Lalu ada Smith Rowe juga di harga 5,9 juta, SGI penantinya itu 0,9. Kalau kalian masih punya Smith Rowe di cadangan, menurut gue bisa di hold karena bisa aja Smith Rowe nanti jadi starter ya. Mungkin aja si Arteta bakal mainin formasi 4-1-4-1 lagi gitu. Atau kalau misalkan dia main di 4-2-3-1, bisa aja Smith Rowe main gitu ya. Gua nggak tahu. Tapi kalau dia main 4-2-3-1, biasanya Smith Rowe nanti cadangin gitu. Yang main nanti Martinelli sama Odegaard ya. Dan Odegaard juga di midfield bisa jadi pilihan juga. Di sini gue lupa masukin ya. Odegaard juga sering main, sering starter. Menurut gue bisa jadi pilihan juga. Dan di defense yang bisa gue rekomendasiin itu Tierney di harga 5,1 juta. SJ per 90-nya itu 0,13. Menurut gue Tierney satu-satunya defense yang bisa attacking di Arsenal ya. Jadi kalau punya Tierney nggak cuma ngandelin clean sheet poinnya aja. Jadi kita bisa ngarepin potensi asisnya ke Tierney gitu ya. Karena si Tierney pun cukup sering crossing dan crossingnya sebenarnya juga cukup bagus gitu. Lalu next ada Tottenham Hotspur yang secara defense dan attack lumayan bagus ya. Dari defense sendiri si Spurs itu SJ penantinya di angka 1,07, yaitu keempat terbaik di liga, dan clean sheet-nya itu dia ada menghasilkan 8 sementara ini, yang mana itu peringkat kelima di liga. Tapi gue pribadi gue kurang percaya sama defense Spurs karena di 4 atau 5 game week ke belakang si Spurs sebenarnya menghadapi lawan yang cukup mudah sebenarnya, kayak Soton sama Watford gitu ya. Tapi somehow dia masih tetap bisa kebobolan. Jadi kalau gua sih kurang percaya sama defense Spurs. Tapi kalau attack menurut gua si Spurs cukup meyakinkan karena SJ penantinya itu dia udah mencetak 2,73, yang mana ini peringkat keempat di liga, dan big chances created-nya itu juga menurut gua bagus karena dia udah menghasilkan 38 big chances, yang mana ini peringkat kelima di liga, dan shot on target per 90-nya itu 4,70, yang mana ini peringkat kelima di liga ya. Lalu secara pemain di sini ada 5 pemain yang menurut gua bisa jadi pilihan, yaitu ada Kane dan Son. Menurut gua ini tentunya bakal menjadi focal point attackingnya si Spurs nanti ya. Kane di harga 12,3,
SJ penaltinya itu 0,68, dan Son yang udah balik dari cedera, kabarnya dia udah balik latihan lagi dan kemungkinan dia bisa main di game week 24 ya nanti. Dia ini di harga 10,6, SJ penaltinya itu 0,63. Dan pilihan murah ada si Lucas Moura di harga 6,5 juta. SJ penaltinya itu 0,9, tapi bagi gua si Moura bukan pilihan yang bagus menurut gua, karena gua ada pengalaman punya Moura. Karena si Moura ini eh, pemain yang bagus di off ball menurut gua ya. Jadi kalau dia nggak pegang bola, dia bagus pergerakannya untuk membuka ruang gitu. Tapi kalau dia pegang bola, eh, kurang bagus sih gitu ya. Terus di defense ada Region sama Emerson yang potensi asisnya mungkin cukup besar ya. Region sendiri harganya 5,4 juta dan SJ penaltinya itu 0,31, dan Emerson harganya 4,9 juta, SJ penaltinya sementara ini di angka 0,14. Untuk double game week 26 sendiri, lagi-lagi gua nggak begitu interest sama defense-nya Spurs karena uh, satu, karena pengalaman gua kemarin ya, 4 game week ke belakang si Spurs somehow sering kebobolan juga, dan di game week 26 si Spurs itu akan lawan City, yang mana menurut gue ini auto 2 poin ya kalau lawan City. Jadi kita bisa ngarep clean sheet itu mungkin di lawan Burnley di away nanti di pertandingan keduanya ya. Lalu terakhir gue bahas Crystal Palace di sini yang secara fixture long termnya bagus menurut gue. Palace sendiri secara defense ya, per 90-nya itu cukup bagus di angka 1,24, yaitu di peringkat ke-6 di liga. Tapi somehow clean sheet-nya kurang bagus karena dia baru berhasil 5 kali clean sheet sepanjang musim ini, yang mana ini peringkat ke-9 di liga ya. Dan setelah gue telusuri kenapa clean sheet-nya bisa jelek, ini murni karena performa kipernya kurang bagus ya. Jadi ternyata persentase save shot si kipernya, entah si Guaita atau Butland, itu kurang bagus ternyata. Termasuk keempat atau ketiga terburuk di liga gitu ya. Makanya si Palace itu di musim ini sering kebobolan dan jarang clean sheet ya, walaupun SJ penaltinya itu cukup bagus sebenarnya. Jadi dengan adanya fakta ini, menurut gua defense-nya Palace mungkin bisa kita hindari aja ya karena kurang bagus potensi clean sheet-nya. Tapi secara attacking sebenarnya lumayan ya, walaupun nggak bagus-bagus sama si Palace ini, karena SJ penaltinya itu 2,15 angkanya, yaitu peringkat ke-9 di liga. Terus big chances created-nya itu ya not bad not good di angka 32, peringkat 7. Dan shot on target penaltinya sebenarnya kurang bagus ya, karena itu di angka 3,55, yang mana ini peringkat ke-15 di liga. Secara attack menurut gue Palace bagus di home, tapi ternyata setelah gue telusuri dia jeleknya itu di away ya. Kalau di away si Palace itu SG-nya cenderung jelek, setara sama Newcastle atau Norwich ya. Jadi termasuk ketiga terburuk di liga, dan ini menjadi masalah bagi Palace sendiri karena untuk jadwal 5 game week ke depan si Palace itu akan menghadapi 5 pertandingan di away ya, yaitu ada Norwich, Brentford, Watford, terus Wolves juga gitu ya. Jadi jadwal yang mudah justru di away nanti, dan ini yang bikin gua mikir dua kali untuk beli Edward nanti ya. Dan untuk aset pemain Palace sendiri di sini ada 4 yang mungkin bisa jadi pilihan ya. Yang pertama tentunya si Edward yang akan menjadi pilihan utama para manajer mulai dari game 24 nanti. Edward sendiri ini harganya 6,5 juta dan SJ penaltinya itu 0,62. Menurut gue Edward bagus ya secara personal, secara underlying stat. Tapi yang jadi masalah dari Edward itu, yang jadi minus point menurut gue, si Edward akan berpeluang untuk dirotasi kayaknya ya, karena beberapa pemain dari AFCON itu udah balik, kayak Zaha dan Ayu gitu ya. Dan sementara ini Edward akan bersaing sama 5 pemain kalau nggak salah, yaitu ada Benteke, terus Zaha, Mateta, Olise sama Ayu, 5 pemain untuk posisi 3 di depan gitu. Jadi cukup berat sebenarnya ya, tapi seharusnya kalau gue bilang
dengan performanya Edward yang bagus, 4-5 game ke belakang seharusnya si Vieira tetap mainin Edward, tapi ya nggak tahu juga karena Zaha itu menurut gua pilihan utama Vieira di sayap kiri ya. Jadi ya nanti kita lihat aja nanti. Terus Zaha di harga 0,8 juta dengan XGI per nantinya itu 0,42. Mungkin ini juga bukan jadi pilihan populer bagi kalian. Mungkin bisa dimasukin kalau kalian free hit ya gitu. Dan ada Gallagher juga yang harganya 6,1 juta dengan SGI nantinya 0,40. Tapi sayangnya si Gallagher nggak bisa main nanti lawan Chelsea ya. Karena aturannya si Gallagher itu nggak bisa main lawan parent klubnya karena statusnya itu dia masih pinjaman dari Chelsea ya gitu. Jadi double game week 26 bagi Gallagher itu sama aja single game week ya karena dia cuma bisa main di lawan Watford nanti di away gitu. Lalu di defense mungkin yang bisa jadi pilihan itu Mitchell karena harganya murah 4,5 juta tapi SJ penantinya memang kurang bagus ya yaitu di angka 0,05. Mungkin bagi kalian yang lagi cari defense kelima, back kelima gitu untuk bench boost mungkin Mitchell bisa jadi pilihan. Tapi lagi-lagi kalau gue pribadi gue nggak terlalu rekomendasiin defense-nya Palace ya karena adanya fakta tadi di belakang gitu. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Next gue mau bahas game week 24 ya. Game week 24 akan mulai nggak lama lagi. Dan gue pun nggak sabar FPL mulai lagi ya. Ini winter break udah kelamaan kayaknya. Dan ya, gue FPL Jon Snow. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe seperti biasa. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan seputar FPL. Dan gue FPL Jon Snow. And I see you on the next video. Bye.